Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Semua itu adalah nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memanfaatkan sisa-sisa umur kita, ya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dan kita tidak tahu kapan seperti apa kita meninggal, posisinya seperti apa, dalam ketakwaan atau dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di keseharian kita, karena kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Surat yang sering dibaca oleh para imam ketika sholat Jumat setelah surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya yajuzu an yakuna khitar wajjaha li Rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu wa ummatihi tab'an lahu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya ayat yang pertama ini, hal ataka hadithul ghasyiyah, ini adalah istilah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hari kiamat. Dan bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk umatnya. Jadi nama lain dari Al-Ghasyiyah, maksudnya namanya, arti dari Al-Ghasyiyah itu adalah hari kiamat. Ada lagi nama yang lainnya seperti Al-Qari'ah, kemudian Al-Qiyamah, kemudian apa lagi? Al-Haqqah, ya. Itu adalah Al-Waqi'ah. Nah, itu adalah nama-nama hari kiamat. Dan kita harus tahu, ya, bahwasanya hari-hari nama-nama tersebut, ya, itu adalah nama-nama hari kiamat. Dan setiap surat yang ada nama hari kiamatnya menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qur'an menceritakan hari kiamat yang sudah kita bahas. Al-Waqi'ah juga seperti itu, ya. Nah, sekarang kita Al-Ghasyiyah menceritakan tentang hari kiamat, ya. Makanya tadi ayat ini untuk Nabi SAW dan untuk umatnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepada engkau sebuah berita, ya, tentang Al-Ghasyiyah, tentang hari kiamat? Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi di ayat yang kedua, ada nih orang yang tipe yang seperti ini di hari kiamat nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Nanti ada orang yang mukanya itu, muka orang tersebut itu hina, ya, tertunduk, ya, lesu. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari kiamat itu adalah hari di mana kita tidak memikirkan sesuatu apapun kecuali amal kita. Sibuk ngurusi diri masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana kita itu jauh dari saudara-saudara kita, jauh. Wa ummihi wa abi, jauh dari ibu dan jauh dari bapak. Wa sahibatihi wa bani, dan jauh dari suami atau istri dan jauh dari anak-anak. Ya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kenapa mereka jauh? Karena mereka di hari kiamat nanti, ya, sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengurusi urusan mereka masing-masing. Wujuhun yawma idzin musfirah. Nanti di hari kiamat Allah ceritakan ada orang-orang yang bermuka seri-seri, ceria mukanya, ya, berseri-seri wajahnya. Ya, dhahikatun mustabsyirah. Bukan hanya berseri-seri, tapi mereka tertawa. Tertawa, riang gembira. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah.
Ada juga orang yang bermuka hina, tertunduk, lesu. Tarhaquha qatarah. Ya, saat itu mereka yang tertunduk lesu tadi dipenuhi oleh kegelapan. Ya, dipenuhi oleh kehinaan. Karena mereka tahu, mereka sadar nanti di akhirat dia akan dibalas semuanya atas dosa-dosa mereka. Siapa yang terhina itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi orang-orang yang bermuka lesu, muram, ya, tertunduk tadi adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fajar. Fajar, ya, artinya apa? Orang-orang yang pendosa. Nah itu. Nah di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada orang-orang yang berwajah hina. Wajah-wajah mereka hina. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Ketika di padang mahsyar nanti semuanya akan dikumpulkan. Ya kata Nabi SAW, kita belum berkhitan. Artinya belum sunat. Tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Semuanya di situ. Usianya sama. Ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi pertengahan. Ya, mungkin wallahu a'lam seperti apa. Intinya usianya pertengahan. Ya, mungkin antara 20 sampai 40. Ya, karena tidak bisa ditafsirkan oleh para ulama. Ya, seperti itu. Intinya pertengahan usia. Semuanya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua orang tidak ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan matahari itu kan 1 mil. 1 mil. 1 mil berapa kilo, Pak? Ah, kalau kita aku beda tahu 1 mil berapa kilo, ya? Ya 6 berapa kilo? 1 mil, nanti matahari 1 mil. Ya yang per mil sekarang panas, apalagi 1 mil. Kemudian nanti ada orang yang berenang dengan keringatnya. Ada yang sampai leher, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mata kaki, tergantung dengan amal mereka masing-masing. Tapi ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama itu pemimpin yang adil. Ya. Jadi pemimpin yang adil itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, itu ruang lingkup yang luas. Jadi pemimpin itu dari kita, ruang lingkup yang kecil, suami, pemimpin keluarga, itu akan tanya, apakah kita itu sudah menjadi pemimpin yang adil di dalam keluarga kita? Tidak. Jangan-jangan kita ini mengomentari presiden terus, mengomentari gubernur terus, tapi dalam rumah tangga kita tidak adil juga. Itu merupakan sebuah teguran untuk kita. Bagaimana kita nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemimpin yang adil. Bagaimana kita ingin memimpin negara? Bagaimana kita ingin memimpin dunia misalnya? Ya. Kalau dalam rumah tangga kita saja tidak bisa memimpin. Ya. Anaknya kemana, istrinya buka aurat dibiarkan saja misalnya, anaknya main tidak dikontrol, semua akan dipertanggungjawabkan. Dan kita pemimpin, laki-laki pemimpin, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Imam akan bertanggung jawab kepada makmumnya. Ya. Takmir masjid akan bertanggung jawab, ketuanya akan bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya dan semua kegiatan yang ada di masjid. Itu ruang lingkup masjid, ada ruang lingkup RT, ruang lingkup lurah, ruang lingkup camat dan lain sebagainya. Dan jadi tidak main-main. Tapi kalau ingin dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemimpin yang adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu pemuda, ya, yang ketika masa mudanya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemuda itu Pak nanti yang taat itu akan menjadi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kiamat. Maka baik untuk para pemuda yang di sini, baik itu nanti yang anak kita di rumah, ya, maka jadilah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak gampang Pak menjadikan anak itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa, ya, kita itu menyuruh anak kita taat kepada Allah sementara kita itu masih banyak berbuat dosa? Didikan yang terbaik untuk anak kita itu bukan ceramah, bukan, tapi qudwah, panutan, suri tauladan. Tidak perlu kita mengeluarkan hadis
Al-Quran kepadanya kita tidak perlu, cukup contohkan saja. Ajak ke masjid, kemudian ajari baca Quran, kemudian ajari tata cara sholat, kemudian ajari tata cara berzikir, bayar zakat, semua diajari. Dan kita yang dahulu melakukannya. Duluan yang lakukan, kita yang lakukan duluan. Seperti itu. Makanya saya masih ingat sekali dengan ayah saya. Ya, ketika waktu kecil ya, sejak SD, ya, jadi kami itu sejak SD itu ayah saya itu membanguni subuh. Jadi saya punya adik juga tuh, laki-laki juga. Jadi saya kelas 5, adik saya kelas 1. Jadi dibanguni. Hari-hari bangun subuh. Jadi kami boti bertiga yang motor ke masjid setiap hari. Ya, tapi waktu kecil karena waktu masih kelas 5 jadi masih malas-malas ya. Di luar langsung nih, tit. Kendala dia udah pergi deh. Itu harus kecil. Jadi mungkin. Nah, terus sampai SMP dicari dulu oleh orang tua. Ya, sampai akhirnya ketika saya SMA, jadi saya tidak lagi ya dibangun oleh orang tua saya atau oleh bapak saya, tapi saya lagi yang duluan membangun bapak saya. Nah, kalau sudah nikah ini beda rumah sudah Pak, tidak bisa ngatur orang tua lagi seperti itu. Kemudian ketika tata cara, saya ingat ya, Ali ini loh ini cara jemur handuk praktik ke depan. Nah, supaya tidak tiup angin, tidak terpental, nah dijepit seperti ini, jepit di sini, bukan di sini, jepit di sini. Tata cara jemur sempak, ya, semua dipraktikkan. Pas maghrib bisa dulu pas maghrib waktu SD itu, ya waktu kami SD kan setelah selesai sholat maghrib, ya kadang memang dulu sholat berjamaah di rumah, kadang di masjid juga. Nah, pokoknya setiap habis maghrib itu kami, ya karena saya masih 2 beradik itu, duduk. Kami baca bacaan sholat dari Al-Fatihah, Istiftah, ya, kemudian Al-Fatihah sampai salam. Allahumma, karena memang ayah saya mama dia udah jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Terus subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sami Allahu liman hamidah. Itu posisinya duduk. Tapi memang hanya membaca hafalan doanya saja, tidak praktek. Terus sampai kami SMP tidak lagi seperti itu. Jadi hanya kisaran 2 tahun. Terus tiap maghrib Pak, terus tiap maghrib itu. Jadi terkenang sampai sekarang. Jadi sesuatu yang dipraktekkan secara langsung, dicontohkan secara langsung itu akan lebih membekas daripada hanya nyuruh. Woi sholat nak, kau juga tuh supaya dapat pahala masuk surga. Tidak membekas, tidak itu. Oke lah membekas, paling cerewet juga yang membekas. Tapi lebih membekas lagi dipraktekkan secara langsung. Nah itu tidak mudah menjadikan anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita tidak mampu untuk saya tidak mampu Ustaz mengajarkan agama, makanya belajar. Ya, kita ceramah seminggu 3 kali di masjid ini. Tapi Ustaz itu masih kurang. Ya oke, kirim ke pesantren, kirim ke tempat pengajian yang lainnya, dikirim. Ada usahanya. Nah, itu adalah tata caranya. Jadi bukan hanya diam baik. Ya Ustaz, aku juga udah baca sholat jadi bela, aku juga baca sholat. Baca itu mikirnya, baca itu. Jadi harus berpikiran maju, ya, berpikir maju. Nah, supaya nanti anak kita menjadi syafaat ya, di hari kiamat nanti. Itu untuk pemuda yang taat. Ya, tapi memang ada sih orang tuanya yang jadi bermaksiat, tapi anaknya soleh adanya nanti. Memang ada itu, tapi jarang ya. Ada juga orang tua yang soleh, tapi anaknya ya, bejat ya bahasa itu ya. Nah, itu ada itu. Jadi ada semuanya ada di kehidupan kita sebagai pelajaran. Ya. Kemudian yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti, golongan yang ketiga adalah itu hatinya yang selalu terbawa dengan masjid, cinta dengan masjid. Ya. Jadi orang-orang yang cinta dengan masjid itu nanti hatinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hanya pergi ke masjid saja untuk sholat, tapi kegiatan-kegiatan di masjid diikuti seperti itu. Itulah bentuk cinta. Cinta itu Pak pengorbanan, bukan hanya sekedar omong kosong. Ya, ngaku cinta Nabi tapi tidak mau mengikuti Nabi, ngaku cinta Allah tapi tidak mau taat kepada Allah, itu hanya omong kosong saja. Ya, kemudian yang keempat yaitu 2 orang yang berkumpul karena Allah ya, dan berpisah karena Allah. Berkumpul di masjid ya, karena Allah disatukan dengan sholat berjamaah di masjid, ketemu teman-teman ya, kemudian saling sharing ilmu agama, saling mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan, itu berkumpul karena Allah. Kemudian berpisah karena Allah, dia mungkin terpaksa pindah ke luar kota misalnya, diakibatkan karena apa? Mungkin dipanggil oleh negara untuk
berperang misalnya di Papua misalnya seperti itu. Jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ada bisnis lain. Bukan karena bisnis, bukan karena ada kehendak lain. Itu ada macam itu. Jadi ada orang yang datang hanya perlunya saja. Jadi itu bukan karena Allah datang karena perlu saja, tidak. Ya seperti itu. Kalau seandainya dia memang datang untuk Allah, ya, nanti kalau ada kawannya yang sakit misalnya, dia menjenguk, kemudian kalau ada kawannya yang butuh bantuan dia bantu, itu adalah pertemuan karena Allah. Itu efeknya ke situ nanti. Kemudian yang kelima yaitu laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik, kemudian kaya, dia tidak mau dan dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang itu sangat jarang sekali ditemukan sebuah laki-laki seperti itu. Ya kecuali Yusuf alaihissalam, yang sangat 1% mungkin 0,00 ya. Dalam keadaan sepi, ya lagi dalam keadaan sepi sangat susah sekali. Ya karena ujian bagi laki-laki itu ada 3 coba. Ini pendapat saya pribadi ya. Tapi wallahu alam, karena saya mengamati saja. Karena saya juga laki-laki. Jadi ujian laki-laki ada 3 menurut saya. Yang pertama wanita, yang kedua tahta, dan yang ketiga harta tahta wanita. Seperti itu. Kalau dia berhasil melewati harta, belum tentu dia berhasil melewati wanita. Belum tentu dia berhasil melewati wanita. Belum tentu dia berhasil melewati tahta. Jadi 3 ini adalah sumber ujian bagi laki-laki. Ya, sumber ujian bagi laki-laki. Kemudian yang keenam yaitu apa? Bersedekah dan merahasiakan sedekahnya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Bersedekah dan merahasiakan sedekahnya. Makanya Allah sampai berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekah kamu. Bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kamu sedekahkan itu. Diungkit, disakiti pula ya. Diungkit, disakiti. Ya, kau ingat tak ya? 50.000 lah kau pinjami kau, tak terima kasihnya, dasar. Sudah. Tanda tidak ikhlas itu adalah kalau dia mungkin-ungkit sedekahnya, diungkit terus. Mana nak dikatakan ikhlas? Ya, tidak bisa dikatakan ikhlas kalau diungkit terus. Aku sudah berjasa di masjid ini. Asing kasih kalau misal. Asing kasih dah skor 2 3 4 5 6. 7 saya diungkit terus. Masa aku dapat jabatan di sini? Susah itu. Ya, susah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu orang yang berzikir kepada Allah di kala sunyi dan dia menangisi. Jadi berzikir itu Pak bukan hanya subhanallah, tidak. Zikir itu secara bahasa artinya mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu di kala sunyi, ya. Di kala dia sunyi. Ya, bisa jadi memang di sepertiga malam terakhir. Bisa jadi memang tidak ada orang di situ. Dia memang ingin menyendiri atas perbuatan dosa-dosa dia. Ya, atas perbuatan dosa-dosa dia dan memang menangis. Ya, itu adalah maksud dari ya, berzikir kepada Allah. Ya, kemudian menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi ya, agak lama dikit bahasanya. Wujuh yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Jadi orang-orang yang bermuka masam nanti di akhirat 'amilatun nasibah akan menjadi pekerja. Mereka akan bekerja dengan susah payah. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala? 'Amilatun 'amalan yakunu bihi an-nasab wa huwa ta'ab. Ya, qala al-ulama wa dhalika annahum yukallafuna yawmal qiyamati bi jarris salasil wal aghlal. Jadi maksud dari ayat yang berbunyi 'amilatun nasibah yaitu bekerja keras dan kepayahan, yaitu nanti dia akan merasakan kecapean, ya. Dia merasa terbebani di hari kiamat. Kemudian nanti dia itu akan dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibelenggu di dalam jahanam. Capek, dirantai, ya, capek sekali. Kemudian ada sambungannya, tasla narun hamiyah. Kemudian nanti orang tersebut memasuki api yang sangat panas. Ya, jadi di akhir tadi dia akan menjadi pekerja dan akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Dirantai, ya, dirantai itu sudah merasa kecapean, ya, dibelenggu, ya, tidak bisa ngapa-ngapain di dalam api yang sangat panas, ya. Tadkhulu fi nari jahannam, ya, masuk ke dalam api neraka jahannam. Wan naru hamiyatul lati balagat minal hamwaha annaha fudilat 'alan narid dunya bi tis'ah wa sittin juz'an. Api jahanam itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya kata kita juga ya, bahwasanya 69 kali lipat dari api dunia. 69 kali lipat. 1:70. Jadi 69 kali lipat api di jahanam. Jadi api yang paling panas di dunia itu hanya 1
banding 70. 69-nya di jahanam, di neraka. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah dibelenggu dalam neraka, kemudian di dalam api yang sangat panas, ya, apa yang dia rasakan lagi? Yaitu tusqa min ainin aniyah. Dia akan diberi minum dari air mata yang sangat panas. Jadi air mata yang sangat panas, syadidatul hararah, ya, sangat panas kan itu, hawanya sangat panas air minum itu, ya. Dikasih minum, tapi hawanya panas. Di surat lain Allah mengatakan air minum orang di neraka itu adalah nanah. Air yang panas, ya, dan nanah. Itulah minuman orang-orang yang masuk neraka. Ya, kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka itu makanan kecuali duri. Makanya sebagian ulama mengatakan duri di sini maksudnya ya seperti pohon kaktus. Ya, seperti pohon kaktus, ya. Duri di situ seperti pohon kaktus, ya. Nah, itulah makanan kita di akhir nanti, ya. Minuman kita di akhir nanti, ya. Makanan tidak ada yang lain kecuali duri atau tumbuhannya seperti pohon kaktus, ya, seperti itu. Nah, itu adalah keadaan, ya, ketika kita itu di akhirat. Kemudian la yusminu wa la yughni min ju', ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanan tadi itu tidak dapat menggemukkan dan tidak juga dapat menghilangkan rasa lapar, ya. Fala yanfa'uha fi batiniha fa huwa la khayra fihi laisa fihi illa syauk, ya. Tidak akan bermanfaat bagi perutnya, tidak akan bermanfaat bagi perutnya, tidak ada kebaikan bagi dia, ya, kecuali duri-duri, kemudian sangat lapar, kemudian pahit pula, ya, ada bau busuknya pula. Itulah di neraka, bau busuk, ya, pahit makanannya, atau dikasih makan duri, kemudian kondisi kita saat itu lapar dikasih makanan tapi tetap lapar. Itulah, ya, kondisi di mana kita masuk neraka. Ini luar biasa, jadi luar biasa, ya, neraka itu sangat menakutkan. Inilah surat Al-Ghasyiyah. Setiap surat yang artinya tentang kiamat, pasti dia akan menceritakan tentang kiamat. Kemudian Allah menceritakan orang-orang yang sebaliknya. Tadi orang-orang yang bermuka masam atau murung, lesu, tapi Allah menceritakan wujuhun yawma idzin na'imah. Nanti di hari kiamat ada juga orang-orang yang berwajah, ya, berseri-seri, gembira, ya, dengan penuh kenikmatan, ya. Nah, itulah Al-Quran, Pak. Al-Quran itu pasti kalau dia menyebutkan, ya, A, pasti akan ada lawannya B. Kalau disebutkan neraka, pasti disebutkan juga surga. Supaya apa? Supaya neraka itu bisa agar kita berhati-hati, takut kepada neraka, dan supaya kalau surga disebutkan, supaya kita termotivasi masuk surga. Ya. Allah itu adil. Allah memberikan tata cara menjauhi neraka, dan Allah memberikan juga tata cara untuk masuk surga. Allah berikan, Allah adil. Makanya Allah punya sifat al-adil, ya, Maha adil. Allah menceritakan tentang keadaan di neraka, Allah pun ceritakan keadaan orang yang berada di surga. Supaya apa? Termotivasi masuk surga. Ya. Nah, ini na'ima biha a'taha Allah, ya. Jadi nikmat itu nanti yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, binas sururi was thawab, ya. Ya. Dari apa? Dari kesenangan-kesenangan, ya. Karena apa? Karena orang-orang tersebut, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasannya mereka itu bukan hanya diberikan nikmat ketika di neraka, diberikan nikmat ketika di surga, tapi dimulai dari masuk kubur dia sudah diberi nikmat. Nah, makanya malaikat Munkar Nakir itu, ya, tugasnya memberikan pertanyaan kepada kita, yang bisa menjawab itu bukan karena hafal kita, tapi karena iman kita, karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi nikmat, ya, dari kubur, alam kubur. Ya, biasanya kalau sudah diberi nikmat dari alam kubur, biasanya lanjut sampai akhirat. Biasa seperti itu. Karena memang rentetannya seperti itu. Dalilnya juga seperti itu. Ya, ada yang diberi nikmat, pengen cepet-cepet kiamat. Kan ada sahabat yang surga dibentangkan surga. Makanya pengen cepet-cepet kiamat.
Sementara orang-orang yang diberikan siksa kubur, dibentangkan oleh dia, dibentangkan kepada dia itu neraka, tidak mau cepat-cepat kiamat. Jadi nikmat itu Pak dimulai dari kubur. Maka selamatkanlah diri kita dari api neraka, dari azab kubur. Makanya di setiap akhir salat kita itu berdoa, amin adzabil qabri, amin fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, amin syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang bermuka berseri-seri tadi, lisannya dia akan senang, senang dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya amaliha alladhi amilathu fid dunya radiyah. Karena amalan-amalan dia yang dia telah kerjakan di dunia semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang yang akan diberi nikmat tadi akan berwajah berseri-seri, kemudian nanti akan senang-senang. Kemudian sebaliknya, bagi orang-orang yang mengkhianati Allah atau bermuka suram atau hina tadi, dia akan ghadibah, dia akan merasakan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi nikmat yang didapatkan? Fi jannatin 'aliyah, masuk surga yang sangat tinggi, masuk surga yang tinggi kedudukannya. Fi jannatin 'aliyah, al-jannatu hiya darun na'im allati 'addaha Allahu 'azza wa jalla li awliyaihi yaumil qiyamah. Jadi surga itu merupakan rumah atau tempat yang nikmat, yang Allah janjikan kepada para aulia, orang-orang yang menjadi wali Allah, sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Itulah yang Allah janjikan, Kemudian itu surga, Kemudian apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga nanti? La tasma'u fiha laghiyah. Di surga nanti tidak ada perkataan yang sia-sia. Tak kate istilahnya itu, dia itu diam baik kate. Semua orang yang di surga itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berzikir. Ada sebuah pertanyaan kepada saya, Ustaz, apakah di surga itu ada pempek? Karena memang Lembang nanya nih, di kajian pun nanya, Ustaz, apakah kita di surga itu bisa makan pempek? Wallahu a'lam bishawab. Kalau berdasarkan dalil, bahwasanya yang di surga itu adalah yang Allah ciptakan. Jadi makanan-makanan yang Allah ciptakan, seperti apel, kemudian pokoknya tumbuh-tumbuhan lah yang ciptakan, sungai dari madu. Kalau pempek ini buatan manusia, bukan buatan Allah. Aja, itu. Nah, sepanjang pengetahuan kami seperti itu. Jadi yang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jadi kita tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia di surga nanti, tidak ada. Semuanya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang buang air kecil, buang air besar, sakit perut, kencing manis, nanti di situ kencing manis. Minum madu yang manis, nanti kencing manis itu. Seperti itu. Nanti Pak akan diberikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, banyak. Kalau berhubungan dengan bidadari, pasti para wanita bertanya, gimana Ustaz? Kami dapat enggak bidadara? Jadi pertanyaan itu, aku jawab, ibu enggak lah sama suami ibu di surga nanti. Ibu sama bidadari apa? Bidadara apa sama suami? Saya bilang, suami, sudah. Terus jadi dosa sama bidadara berarti? Tidak. Jadi itu sebenarnya panjang itu nanti. Kenapa yang disebutkan hanya bidadari, tidak bidadara? Semuanya akan dapat nanti, perempuan akan dapat bidadara, wanita, laki-laki akan dapat bidadari. Cuman kenapa yang disebutkan itu oleh di Al-Quran itu disebut bidadari saja? Karena pada hakikatnya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hakikatnya wanita itu dikejar, bukan yang mengejar. Kita yang mengejar wanita. Makanya laki-laki itu disebut supaya apa? Mengejar bidadari, termotivasi masuk surga. Karena hakikatnya bidadari itu dikejar. Tidak disebutkan bidadara. Wanita itu tidak dikejar. Wanita itu tidak mengejar, tapi yang dikejar. Seperti itu. Kemudian, kalaupun nanti kita masuk surga, kita dapat bidadari nih, dapat. Tidak ada rasa cemburu, Pak. Di surga, walaupun kita punya pasangan lebih dari satu, tidak akan ada rasa cemburu di surga. Makanya tahan-tahanlah di dunia nih. Tahan-tahan di dunia nih.
Itulah salah satu kenikmatan di surga, tidak ada rasa cemburu. Tidak ada rasa cemburu. Nah, itu nanti ada di tafsir surat An-Naba ya. Tafsir surat An-Naba ya. Ya. Jadi dikasih bidadari lebih dari satu, ya, tidak ada rasa cemburu. Istri kita pun tidak cemburu. Ya. Memang di hadis walau alam saya lupa lagi siapa, nanti istri yang solehah akan menjadi ratu daripada bidadari. Seperti itu. Nah, itu bagi Pak bahas kepanjangan, ya. Bukan pembahasan. Kemudian tadi ya, la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi di surga itu nanti akan diberikan mata air yang mengalir, ya. Kalau di surat Muhammad itu disebutkan bahwasanya nanti akan ada sungai yang mengalir, ya, madu. Madunya manis, ya. Aromanya wangi, ya, seperti itu. Itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah masuk surga, Pak, kalau udah masuk surga itu mana, Pak? Ya katanya, Pak. Sekarang mana caranya kita masuk itulah. Itu dulu deh. Ya. Itu ya. Kemudian fiha surun marfu'ah. Kemudian di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang tinggi. Ya, ranjang-ranjang yang tinggi. Walau alam setinggi apa ya, tidak bisa ditafsirkan setinggi apa, berapa meter tidak bisa. Para ulama menafsirkannya, intinya ranjang itu tinggi. Kemudian wa akwabun mawdu'ah, gelas-gelas yang didekatkan. Nah, maksud saya Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya gelas-gelas itu, ya, maksudnya apa? Kapanpun seseorang itu ingin minum, ya, pasti nanti akan datang sendiri itu gelas. Kapanpun orang itu ingin minum. Makanya maksud dari gelas-gelas yang didekatkan, pada saat dia ingin minum, ya, gelas itu akan didekatkan kepada dia secara otomatis. Ya, mungkin ada pelayan surga. Saya walau alam ya. Saya kurang tahu apakah ada pelayan surga atau tidak nanti. Walau alam bisawab, ya. Mungkin bisa tanya kepada ustadz yang lain ya, seperti itu. Gelas-gelas didekatkan kepada orang-orang tersebut, ya, kapanpun dia ingin minum, ya. Kemudian wanamariku masfufa. Jadi ada bantal-bantal yang tersusun rapi, ya. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya bantal ini nanti, ya, ini adalah supaya menjadi tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Bahkan belum pernah dinikmati ketika di dunia. Belum pernah dinikmati ketika di dunia. Ketika kita bersandar di bantal tersebut. Tapi balik lagi Pak, yang namanya surga itu gaib, neraka gaib. Kita hanya bisa mengira-ngira saja, tapi jangan terlalu dalam memikirkannya. Oh, bantal ini bersandar rapi, mungkin di sini. Tidak bisa Pak dikira-kira sesuatu yang gaib itu. Intinya bantal tersusun rapi supaya untuk mengenakkan badan kita. Kemudian apa? Wa zaramiyu mabthutha. Kemudian ada juga permadani yang terhampar di surga, ya, atau kasur-kasur, bahasa kita kasur-kasur, ya, yang enak ketika di surga. Jadi itulah keadaan orang-orang mukmin atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu kan. Jadi sampai sini dulu kajian kita. Semoga kita termotivasi untuk menjauhi neraka dan termotivasi untuk mendekati surga. Karena apa? Itulah tujuan Allah itu menceritakan neraka, menceritakan surga supaya termotivasi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya Pak, silakan. Mungkin sebagian saudara kita mendapat Al-Quran yang 5 itu juga terlihat pakai ayat yang di surga itu mereka berdoa dan apa yang mereka inginkan mungkin sekali. Iya, mungkin. Nah, memang sih dulu terbesit juga di pikiran saya Pak, apakah ada sih pertanyaan konyol memang. Apakah ada sih pempek misalnya ya? Apakah bisa sih kita makan martabak ya di surga nanti ya? Celimpungan ya. Nah, jadi sepengetahuan kami seperti itu memang. Jadi yang dikasih oleh Allah adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia. Ya, permadani pun bukan permadani ciptaan manusia. Kasur bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya, semoga termotivasi dan kita insya Allah akan lanjutkan lagi di ayat yang berikutnya yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Ya, tidak tahu ini soalnya pekan 5 Pak. Nah, kalau tidak ada halangan mungkin sesuai jadwal pekan kedua ya. Tergantung Pak Sulaiman yang nyuruh. Ya, kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.